Oke West People, ketemu lagi dengan saya Prama dan kita kali ini belajar tentang bagaimana menulis naskah iklan untuk kebutuhan voiceover ya. Ya, seperti yang sudah saya janjikan bahwa kita akan belajar bagaimana sih menulis naskahnya dulu sebelum kita belajar mengucapkannya ya. Dan di sini saya sudah membuat flow-nya, bagaimana sih step-stepnya untuk menulis sebuah naskah iklan. Dan yang pertama nih teman-teman, teman-teman kita harus pahami adalah tujuan iklan dulu nih ya. Tujuan iklan kita ini untuk apa? Untuk event, untuk selling, atau untuk brand campaign ya. Karena dari sini juga akan ketahuan gitu loh. Harapannya nanti teman-teman ketika menerima sebuah klien dan diminta untuk membuat sebuah iklan, kemudian dilengkapi dengan VO gitu ya, dengan voice over, itu teman tahu misalnya berdasarkan materi iklan yang kita terima. Yang kedua tuh teman-teman kenali tentang produknya. Ya, ini penting juga nih teman-teman. Jadi produk di sini bebas ya, bisa produk itu bisa barang atau misalnya jasa juga, atau bisa jadi itu event. Di sini kita bisa melihat berdasarkan keunggulan, kelemahan kalau misalnya itu produk atau jasa. Kemudian bisa juga mengamati dari eventnya itu apa, seperti itu ya. Nah, yang ketiga nih teman-teman, tentukan juga tentang kategori iklannya. Nah, di sini jelas sih dalam arti penyampaian kita nanti pengucapan itu, ini iklan penulisannya bakal lebih soft selling atau hard selling, ya kan? Seperti itu teman-teman. Dan ini akan kita ulas di materi yang berbeda tentang soft selling dan hard selling dalam penulisannya ya. Kemudian yang keempat nih teman-teman, tentukan alur ceritanya, yaitu mau dibuat naratif, drama atau komedi, ya kan? Jadi ini nanti mempengaruhi dari suasana yang mau dibangun, mau naratif, drama atau komedi ya. Kalau naratif berarti misalnya single aja, berarti cuma satu orang gitu ya. Kemudian kalau drama biasanya bakal ada 2 atau 3 karakter. Begitu juga dengan komedi, seperti itu teman-teman. Nah, yang kelima nih teman-teman, mulailah menulis dan baca ya. Apapun itu, kalau kita nggak pernah mencobanya, kita nggak akan pernah berhasil ya. Jadi cobalah untuk menulis dulu, ambil satu contoh misalnya kan, kemudian tulis. Menulisnya ini menggunakan bahasa tutur aja. Jadi jangan menggunakan bahasa yang baku. Dan setelah ditulis, kemudian dibaca. Cukup rekam dengan handphone aja dulu untuk awal teman-teman. Dan jujur beberapa kali saya juga menggunakan merekam suara saya menggunakan handphone aja. Tentunya dengan ditambah headset ya supaya lebih bagus hasilnya. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman yaitu melatih intonasi ya. Di sini saya memiliki contoh. Ada 3 jenis intonasi yang bisa teman-teman nanti latih gitu ya. Ada nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Nada rendah itu seperti ini. Aku percaya, mau putih alami itu perlu waktu, gak bisa instan. Hasilnya lebih nyata, lebih alami. Dalam 3 minggu, kulit putih merona dan bikin kulitku putih alami. Pingkis-pingkis gitu. Wangi lagi. Aku makin cantik kayak mutiara kan? Nada sedang itu seperti ini. Aku percaya mau putih alami itu perlu waktu. Gak bisa instan. Dalam 3 minggu kulit putih merona. Bikin kulitku putih alami. Pingkis-pingkis gitu. Wangi lagi. Aku makin cantik kayak mutiara kan? Dan yang satu ini adalah untuk nada tinggi, di mana nada tinggi ini sifatnya lebih menjual atau jualan banget, tapi dengan ekspresi yang berbeda tentunya. Simak, nih contohnya kayak begini. Aku percaya, mau putih alami itu perlu waktu, gak bisa instan. Dalam 3 minggu kulit putih merona. Bikin kulitku putih alami. Pingkis-pingkis gitu. Wangi lagi. Aku makin cantik kayak mutiara kan? Oke, gimana teman-teman? Seru ya? Ya, teman-teman bisa nanti berlatih bagaimana mengucapkan dengan nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Ya, seperti itu. Dan yang berikut ini teman-teman, saya sudah memiliki contoh. Misalnya di sini ada contoh sebuah poster ya kan. Poster ini bisa teman-teman desain berdasarkan kemampuan teman-teman sendiri, misalnya di PowerPoint begitu ya. Teman-teman bisa membuatnya. Dan dari poster ini teman-teman itu bisa kita langsung ubah menjadi sebuah script untuk voiceover ya. Nah, di sini karena ini adalah untuk event ya. Jadi di sini saya menambahkan aja beberapa poin penting
Di sini ada 3 section yang perlu teman-teman perhatikan. Yang section pertama itu adalah openingnya, kemudian deskripsi ini yang warna hitam, dan kemudian ini CTA-nya ya, call to action-nya ya, begitu. Di opening ini saya cukup hanya menambahkan kalimat ikuti, kemudian saya ambil ini reuni 20 tahun ya kan, reuni akbar. Ini boleh teman-teman tambahkan reuni akbar 20 tahun seperti itu. Kemudian merangkai kisah, menjalin silaturahim seperti itu ya. Dan di sini deskripsi. Kemudian daftarkan diri kamu sekarang juga seperti itu ya. Nah, yang warna kuning ini teman-teman, kenapa kok saya memberikan warna kuning? Warna kuning ini adalah smashing, di mana kita akan menekan, memberikan intonasi atau penekanan kalimat di sini yang lebih tebal. Supaya apa? Supaya menggugah gitu loh. Jadi membuat naskah atau voice over kita itu nggak flat aja, nggak ikuti reuni akbar 20 tahun, nggak seperti itu, tapi lebih menggugah gitu ya. Nah, kemudian di sini saya memberikan tanda ini ya, apa ini ya, tanda slashing, atau kalau saya sih mengistilahkan ini adalah titik koma dalam penulisan sebuah naskah ya, titik koma. Jadi kalau satu ini adalah kita memberi jeda atau koma lah istilahnya begitu ya. Kemudian 2 ini kita berhenti sedikit lebih lama. Kalau ini di sini nih ada 3 ya kan, ini 3 ini berarti kita berhenti dulu untuk berhenti agak lama gitu loh, kira-kira ya, berhenti agak lama teman-teman. Jadi kita akan coba praktekin ya kan, mempraktekkan ini membacanya dalam bahasa untuk voice over sebuah event promo misalnya begitu ya, event ya begitu. Contohnya seperti ini. Ikuti reuni akbar 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 97, merangkai kisah, menjalin silaturahmi. Oke, saya ulang lagi ya. Ikuti reuni akbar 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 97, merangkai kisah, menjalin silaturahim. Minggu 26 Maret 2017, pukul 8.30 sampai selesai. Berlokasi di Santa Monica Resort 1 Bogor. Ayo ikuti event reuni akbar 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 97 dan nikmati sajian ragam kemeriahan acaranya. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Hubungi kontak person Azam 081 641 646464. Seperti itu teman-teman ya. Di sini teman-teman kalau misalnya baru belajar tuh salah-salah, nggak perlu takut gitu loh. Ulangi aja, ulangi seperti itu. Biarin aja, misalnya teman-teman tuh lagi ngerecording terus ternyata salah, biarin aja. Jadi biarkan mengalir, nanti dengerin, oh di sini saya salahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua nih, tips dari saya teman-teman, bagaimana sih supaya kita itu membacanya lancar, nggak gagap gitu ya, nggak gagu atau nggak belibet. Yang pertama adalah bacalah satu bagian, misalnya seperti ini ya, reuni akbar 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 97 ini dalam satu tarikan nafas. Ini ya. Jadi contoh ya, dari atas ini ya sampai sini ya. Oke. Contohnya seperti ini. Satu tarikan nafas ya. Ikuti reuni akbar 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 97. Ini kan berhenti. Itu satu nafas ya. Jadi jangan dibikin tersengal-sengal gitu loh. Ikuti reuni ya. Jangan begitu teman-teman ya. Usahakan satu nafas. Ikuti reuni akbar 20 tahun MAN 2 Bogor angkatan 97. Merangkai kisah, menjalin silaturahim. Merangkai kisah, menjalin silaturahim. Boleh, intonasinya dimainkan seperti itu boleh. Pada intinya bebas. Dimana kita merasa comfortable, merasa nyaman untuk membuat intonasi, oh kayaknya keren begini ya. Merangkai kisah, menjalin silaturahim. Seperti itu. Intinya bebas ya. Nah, kemudian tips kedua dari saya, bagaimana supaya teman-teman itu nggak belepotan, nggak susah untuk membaca sebuah skrip yang panjang. Yang pertama adalah teman-teman harus membaca dulu, membaca. Dan yang kedua, lakukan senam muka. Bagaimana senam mukanya? Simpel aja kalau saya. Sebelum saya membaca sebuah naskah atau ya membaca sebuah skrip, teman-teman lakukan senam muka dengan cara mengucap kalimat AUEO. Dan ini yang perlu diperhatikan teman-teman adalah ngomongnya jangan asal gitu loh. Maksudnya
A U E O A U E. Saya nggak seperti itu ya. Maksudnya saya tanpa ekspresi di muka. Tapi saya mengucapkan A U E O ini dengan ekspresi mulut saya terbuka dan seluruh urat muka saya ini tertarik, dan itulah senam muka ya. Mengucapkan kata A U E O seperti itu. Teman-teman harus melatih itu paling nggak ya 3 menit sebelum membaca dan melakukan recording begitu ya. Saya kira itu sih ya yang poin utama dulu yang teman-teman bisa melatih bagaimana membuat naskah kemudian mengucapkannya berdasarkan intonasi. Dan percayalah teman-teman bahwa setiap orang nanti bakal punya ketemu taste dan karakternya sendiri-sendiri. Jadi nanti ada juga bagaimana mengolah vokal ya kan, mengolah vokal jadi bisa menjadi suara yang berbeda-beda. Itu ada juga. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan dan umur panjang, makanya saya bisa terus berbagi sedikit pengetahuan ini kepada teman-teman supaya teman-teman bisa nantinya menjual itu nggak cuman satu produk aja, bisa video bukan dengan background musik melulu gitu ya. Jadi bisa menambahkan nilai tambah menjadi, kalau tambah voice over cukup tambah misalnya 250.000 gitu ya. Dan itu padahal voice overnya kita sendiri ngerjain seperti itu ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa menjual suara kita menjadi voice talent. Nanti deh saya akan bahas di mana saja itu, dan yang pasti teman-teman belajar aja dulu, nggak apa-apa, mumpung sekarang ini kita lagi di rumah, lagi nggak banyak aktivitas di luaran, jadi latihan untuk reading, latihan untuk pengucapan. Teman-teman belajar aja dulu dari yang simple ini dulu, nanti teman-teman boleh silakan diskusi sama saya, silakan bertanya, jangan ragu, jangan malu, jangan apa, karena peran saya adalah membantu ya, memberikan solusi, memberikan guiding buat teman-teman supaya saya merasa lebih bangga kalau teman-teman itu berhasil dan memiliki sesuatu yang itu bisa dinilai dalam bentuk apresiasi, dalam arti karya itu bukan cuma dibilang keren atau bagus, tapi memiliki nilai jual. Oke teman-teman, saya kira itu dulu. Terima kasih dan saya Prama pamit undur diri dan see you next time.